bersama saya di channel YouTube Hamster Unyu Malang. Nah, oke guys, jadi pada video kali ini aku bakal jelasin tentang apa sih itu fungsi serbuk kayu sama pasir. Nah, kan banyak banget tuh teman-teman yang pemula yang tanya-tanya, "Kak, apa sih fungsi serbuk kayu? Fungsinya pasir itu buat apa?" gitu ya guys ya. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin ke teman-teman semua fungsi serbuk kayu dan pasir itu untuk apa, biar teman-teman itu enggak asal pakai serbuk kayu atau pasir untuk alas rumah hamster itu ya guys. Jadi kalau teman-teman pengen tahu nih fungsinya itu seperti apa, jadi teman-teman wajib banget tonton video ini ya, jangan sampai di skip. Nah, kalau untuk video yang sebelumnya aku itu ngejelasin tentang bagaimana cara merawat hamster Campbell. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin ke teman-teman apa sih fungsi-fungsinya itu serbuk kayu dan pasir itu ya guys. Nah, kalau teman-teman kayak belum tahu serbuk kayu itu kayak gimana, nah serbuk kayu itu bentuknya kayak gini ya guys. Ini serbuk kayu, dan serbuk kayu ini tidak boleh sembarangan, jadi ada serbuk kayu khusus gitu guys. Nah, sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, jangan lupa teman-teman itu klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Dah, cekidot. Oke guys, di sini aku bakal kasih tahu ya guys. Di sini di bak ini aku udah tunjukin sama teman-teman semua. Yang sebelah kanan aku ini ada pasir ziloid ya guys. Nah, yang sebelah kiri aku ini ada serbuk kayu, dan ini pasir yang sebelah kanan. Oke guys, jadi aku mau jelasin yang pasir dulu ya guys. Nah, langsung aja. Kenapa sih banyak banget gitu, mungkin teman-teman itu yang alasnya itu yang masih pakai alas pasir ini ya guys. Nah, jadi sebenarnya ini pasir ini juga sangat mudah sih untuk hamster. Pasir ini juga bisa menyerap air pipisnya hamster. Nah, kalau misalnya air pipisnya hamster dan pasirnya itu udah kotor, pasir ini itu nggak harus dibuang, jadi dicuci terus diganti sama pasir yang baru. Jadi diulang-ulang terus gitu, jadi nggak langsung dibuang pasirnya. Tapi teman-teman juga di pasir ziloid ini juga ada kekurangannya. Jadi sebelum teman-teman ngasih pasir ke hamster ini, alangkah baiknya teman-teman itu diayak dulu atau disaring, karena di dalam pasir ini kan pasti ada kayak butiran-butiran yang halus itu ya. Nah, yang halus itu bisa membuat mata hamster itu jadi sakit. Ibaratnya tuh kayak debu masuk ke mata kita gitu. Kan sakit, perih. Nah, itu juga sama bisa dialami sama hamster-hamster kita. Biasanya kalau di hamster Unyu Malang ini kita pakai pasir itu untuk mandi aja guys, untuk biar badannya itu wangi. Nah, tapi karena pasir yang wangi itu harganya lumayan mahal, jadi aku biasanya mandiin hamster itu pakai pasir ziloid. Nah, yang ini ya guys, kayak pasir kucing gitu. Biasanya kalau yang pasir hamster itu yang wangi itu teksturnya lebih halus. Nah, kalau ini kan kayak batu-batuan gitu ya guys. Nah, biasanya itu hamster itu pakai pasir ini untuk mandi. Nah, kalau untuk alas itu juga dia kasihan, nanti si hamsternya itu kayak kayak ke barat-barat gitu loh guys. Jadi kayak kan ini kan alas ini kan untuk tidur ya, biar si hamsternya anget. Nah, kalau pakai pasir ini si hamsternya itu nggak anget, jadinya kan nggak ada yang bisa diselimuti gitu. Untuk tidur aja dia hanya bisa menggali-gali seperti kucing. Kan kayak kucing itu kan kalau mau BAB itu atau pup itu kan dia menggali-gali. Nah, itu sama halnya seperti hamster. Dia menggali-gali gitu loh, mencari tempat tidurnya. Kan kalau hamster itu kan biasanya dia tidurnya itu di bawah serbuk-serbuknya gitu ya guys. Di bawah serbuk-serbuknya. Biasanya itu si hamster tuh kayak gitu. Nah, karena dia pakai pasir, jadi dia itu bingung mau tidur di mana. Soalnya itu
ini tuh nggak bisa bikin badan dia itu hangat, si pasir itu nggak bisa, cuman bikin dia itu kebingungan tidur itu harus kayak gimana, soalnya kan teksturnya tuh kasar gitu, nggak halus. Ini kekurangan dan kelebihan pasir. Kalau kekurangannya kan tadi kayak gitu, nah kalau kelebihannya kan dia kalau udah kotor bisa dicuci, dijemur, dan dipakai lagi. Beda kayak serbuk kayu itu ya guys. Nah aku bakal jelasin yang serbuk kayu guys. Oke guys, tadi aku udah ngebahas tentang alas kandang hamster yang pakai pasir. Nah, sekarang aku mau jelasin alas kandang hamster yang pakai serbuk kayu ya guys. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu kekurangannya serbuk kayu itu apa aja sih gitu ya guys. Nah, serbuk kayu ini kekurangannya kan dia itu apa ya? Bisa menyerap air pipis hamster. Nah, dia itu kalau udah menyerap warnanya itu akan berubah, yang tadinya warnanya putih seperti ini bening, nah menjadi kayak coklat-coklat gitu guys. Nah itu dia kalau udah lama itu harus diganti, karena kalau nggak diganti itu bisa menimbulkan jamuran ke hamster kita. Kalau itu serbuk kayu alasnya, kekurangannya itu. Terus serbuk kayu juga itu nggak bisa dipakai berulang-ulang kali. Jadi kalau misalnya serbuk kayunya udah kotor, warnanya itu udah coklat, terus udah beda kayak serbuk kayu yang baru, itu langsung dibuang, nggak bisa dipakai, dicuci, dijemur, itu nggak bisa. Jadi sekali pakai aja. Terus itu ya guys kekurangan yang pertama. Terus kekurangan yang kedua itu serbuk kayu ini kayak apa ya, terlalu kotor sih sebenarnya, karena dia sering ganti gitu ya, sering ganti, dikit-dikit ganti, apalagi kalau misalnya kena hujan dia ganti. Beda sama yang pasir tadi. Kalau yang pasir tadi kalau kena hujan ya dicuci, dijemur. Kalau yang serbuk kayu ini itu kalau kena hujan dia harus diganti yang baru gitu ya guys. Itu kekurangannya. Terus kalau misalnya serbuk kayu ini nggak boleh serbuk kayu yang sembarangan. Kayak misalnya teman-teman nih di tetangganya atau pinggir jalan tiba-tiba ada tukang kusen, terus kalian ambil tuh serbuknya buat si hamster, itu nggak bisa. Jadi kalian harus pakai serbuk kayu yang udah ditentukan gitu. Takutnya nanti di serbuk kayu itu ada bahan-bahan kimianya atau bahan-bahan yang lainnya, dan itu malah bikin hamster-hamster kalian tuh mati ya guys. Nah kalian juga bisa langsung beli serbuk kayunya itu di toko hamster Unyu Malang. Bisa di DM di Instagram, itu di WhatsApp, atau langsung aja check out di Shopee, itu bisa ya guys. Langsung kunjungi toko hamster Unyu Malang. Terus guys, nah kelebihannya itu, nah ini itu si serbuk kayu itu bisa bikin hangat si hamster. Kalau si pasir tadi itu nggak bisa bikin hangat, kalau si serbuk ini bisa bikin hangat hamster. Jadi kenapa sih kok bisa bikin hangat hamster? Karena si hamster itu kan kalau tidur itu kan dia pasti kayak nyari selimut gitu ya. Nah selimutnya itu yang dikategorikan selimut itu ya ini serbuk kayu. Serbuk kayu itu dikategorikan selimut sama si hamster. Jadi biasanya kalau misalnya mereka tidur itu kayak kayak dia itu ada di bawahnya si serbuk itu, kayak nyari bolongan gitu loh guys. Jadi badan dia itu ditimbunin sama diri dia itu pakai serbuk itu. Jadi kalau misalnya teman-teman keluar kemana gitu ya, terus loh kok hamsternya nggak ada, hilang, nah jadi kalian jangan panik. Biasanya tuh hamster kalian tuh ngumpet di bawah serbuk-serbuk kalian. Nah kecuali hamsternya itu dimakan kucing, kabur gara-gara naruhnya nggak bener, nah itu beda lagi ceritanya. Kalau misalnya ketutup rapat kandangnya, terus keadaannya juga baik-baik aja, nah itu biasanya si hamster itu ngumpet di bawah serbuk-serbuk kayu gitu. Dan serbuk kayu juga teksturnya juga halus ya guys. Pokoknya ini kayak ngebantu si hamster banget gitu untuk tidur gitu kan. Walaupun dia hewan, dia juga makhluk hidup ya guys. Jadi harus kita rawat dengan baik, jangan sembarangan gitu. Oke guys, tadi aku udah jelasin ya kayak kekurangan dan kelebihan pasir dan serbuk kayu.
Nah, jadi buat para pemula itu bagusnya itu teman-teman itu pakai, aku saranin sih pakai serbuk kayu guys, karena aku kan udah pernah coba juga tuh pakai pasir gitu ya guys. Nah, pas besoknya itu hamster aku tuh kayak matanya itu kayak belekan gitu guys. Nah, pas aku pegang, aku cek ternyata tuh di pinggir-pinggir itu ada pasir-pasir gitu. Padahal sebelumnya juga udah aku kayak disaring gitu, udah kayak pasti kan kalau saring kan butiran-butiran debunya kan udah kayak hilang gitu ya guys ya. Nah, tapi nggak tahu kenapa itu tetap aja kayak gitu pas aku pakai pasir. Nah, pada hari itu juga baru sehari aku pakai pasir, besoknya atau langsung hari itu juga aku diganti pakai serbuk kayu. Nah, jadi kalau pakai serbuk kayu itu ya emang gitu, kekurangannya dia kalau udah kotor dibuang dan nggak bisa dipakai lagi ya, apalagi dicuci dan dijemur. Itu nggak bisa ya guys kalau di serbuk kayu. Nah, tapi kalau di pasir tuh bisa. Tapi yang aku saranin sih mendingan ya buat para pemula teman-teman, aku saranin nih alas hamsternya itu, kandang hamsternya pakai ini serbuk kayu. Nah, kalian bisa beli serbuk kayu itu ada di toko hamster Unyu Malang. Bisa langsung check out di Shopee kita atau bisa langsung pesan di DM dan di WhatsApp kita. Nah, jangan ragu lagi karena serbuk yang aku jual ini, yang hamster Unyu Malang jual ini sudah sehat dan sudah aman untuk dipakai buat alas rumah hamster gitu ya guys. Nah, mungkin itu aja video untuk kali ini yang aku jelasin. Bisa kalau teman-teman kebingungan atau teman-teman ada yang mau tanya, langsung aja terus di kolom komen. Insya Allah nanti aku bakal bales dan bakal jawab pertanyaan kalian. Oke, terima kasih. Thank you for watching my video. Dah.